Tuhan, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan. Kalau pada pagi hari ini kita boleh ada sebagaimana kita ada, semua karena berkat Tuhan. Puji Tuhan, renungan pada pagi hari ini saya beri judul Aku Tidak Takut. Di dalam Mazmur pasal yang ke-23 ayat yang keempat. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku. Gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Mazmur ini ditulis oleh Raja Daud. Rasa takut adalah perasaan yang manusiawi, tetapi Raja Daud berkata, sekalipun aku di dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya sebab Engkau besertaku. Penyertaan Tuhan adalah alasan bagi Daud untuk dia tidak kalah dengan rasa takut. Sekalipun dia mengalami begitu banyak tantangan, mengalami begitu banyak masalah, tetapi dia tidak menjadi takut. Nah, pada pagi hari ini Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, kita akan belajar bagaimana kita boleh menang atas rasa takut. Yang pertama, menguatkan kepercayaan kita kepada Tuhan. Di dalam 1 Samuel pasal yang ke-30 ayat yang ke-6. Dan Daud sangat terjepit karena rakyat menyatakan hendak melempari dia dengan batu. Seluruh rakyat itu telah pedih hati, masing-masing karena anaknya laki-laki dan perempuan. Tetapi Daud menguatkan kepercayaannya kepada Tuhan Allahnya. Daud dalam keadaan yang terjepit, Siklag terbakar habis, anak istri mereka ditawan. Bahkan pengikut Daud menjadi kecewa karena pemimpinan Daud dan hendak melempari dia dengan batu. Tetapi di dalam kondisi yang sangat tidak enak, Daud menguatkan kepercayaannya kepada Tuhan. Di dalam Mazmur pasal ke-56 ayat yang keempat, waktu aku takut, aku ini percaya kepadamu. Dalam kondisi terjepit, dalam menghadapi masalah, Daud tetap percaya kepada Tuhan, percaya kepada penyertaan Tuhan, bahwa ia tidak pernah sendirian menghadapi pergumulan. Inilah yang membuat Daud tetap kuat dan tidak kalah dengan rasa takut. Demikian juga kepada kita setiap orang yang percaya. Bapak Ibu Saudara, kita tidak pernah sendirian menghadapi pergumulan. Di dalam Yohanes pasal yang ke-14 ayat yang ke-16. Tuhan Yesus berkata, aku akan minta kepada Bapa dan Dia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya. Puji Tuhan, mari kita pegang janji Tuhan ini. Apapun yang terjadi, pergumulan, masalah, apapun yang kita sedang hadapi saat ini, janganlah kita kalah dengan rasa takut. Sebab kita tidak pernah sendirian. Ada Roh Kudus, ada Roh Allah yang tinggal di dalam kita, menyertai kita selama-lamanya. Yang kedua, bagaimana Daud dapat mengalahkan rasa takutnya? Daud selalu melibatkan Tuhan di dalam menghadapi setiap masalah. 1 Samuel pasal yang ke-30 ayat yang 8, kemudian bertanyalah Daud kepada Tuhan. Katanya, haruskah aku mengejar gerombolan itu? Akan dapatkah mereka kususul? Dan ia berfirman kepadanya, kejarlah, sebab sesungguhnya engkau akan dapat menyusul mereka dan melepaskan para tawanan. Daud tahu bahwa Tuhan selalu menyertai dia. Dan Daud selalu melibatkan Tuhan di dalam setiap pergumulannya. Dengan cara Daud selalu bertanya kepada Tuhan apa yang harus ia lakukan. Bapak Ibu Saudara, kita sudah tahu kebenaran bahwa Roh Allah, Roh Kudus tinggal di dalam kita. Tetapi maukah Bapak Ibu Saudara dan saya melibatkan Dia di dalam menghadapi setiap pergumulan yang sedang kita hadapi? Daud menyadari Allah ada dan Daud melibatkan Allah di dalam dia menghadapi rasa takutnya. Itulah yang menjadi kunci kemenangan Daud. Bapak Ibu Saudara, Roh Kudus sudah ada di dalam kita, tetapi dia bukan hanya sekedar kuasa, dia adalah pribadi Allah.
Jangan biarkan Roh Kudus tertidur di dalam kehidupan kita seperti saat Yesus tertidur di perahu saat dalam perjalanan bersama murid-murid. Tetapi mari kita melibatkan Dia, kita melibatkan Roh Kudus untuk bekerja secara aktif di dalam kehidupan kita. Petrus adalah murid Yesus yang pernah menyangkal Yesus karena rasa takutnya. Tetapi ketika Roh Kudus dicurahkan dalam kehidupannya, Petrus menyadari bahwa ia tidak lagi sendirian, tetapi ada kuasa Allah yang bekerja di dalam kehidupannya. Di dalam Kisah Para Rasul pasal yang ketiga ayat yang ke-6, tetapi Petrus berkata, emas dan perak tidak ada padaku, tetapi apa yang kupunyai kuberikan kepadamu. Demi nama Yesus Kristus, orang Nazaret itu, berjalanlah. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, Petrus tahu bahwa Roh Kudus ada di dalam hidupnya. Petrus berkata, emas dan perak tidak aku punya, tetapi apa yang aku punyai, yaitu kuasa Roh Kudus yang ada di dalam hidupnya. Petrus menggunakan kuasa itu. Petrus memakainya, mengizinkan Roh Kudus bekerja di dalam kehidupan Petrus, sehingga mujizat terjadi. Orang yang lumpuh disembuhkan. Bapak Ibu Saudara, apapun yang sedang kita hadapi saat ini, mungkin masalah pergumulan hidup, mari kita mau bangkit. Jangan kita kalah dengan rasa takut kita. Kita mau menguatkan iman percaya kita kepada Tuhan, bahwa kita tidak pernah sendirian. Dan mari kita mau mengaktifkan, kita mau menggunakan kuasa Roh Kudus, kita mau melibatkan Roh Kudus untuk bekerja di dalam kehidupan kita. Di dalam surat Timotius yang kedua, pasal yang pertama ayat yang ke-7, sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih, dan ketertiban. Roh Kudus sudah ada di dalam kita. Roh Kudus yang akan memberikan kita keberanian. Roh Kudus yang akan membangkitkan kita. Janganlah kalah dengan rasa takut. Di ayat yang ke-6, di surat Timotius yang kedua, pasal yang pertama, karena itu kuperingatkan engkau untuk mengobarkan karunia Allah yang ada padamu oleh penumpangan tanganku atasmu. Kobarkan, bangkitkan, mari kita pakai, mari kita melibatkan Roh Kudus untuk mengatasi segala ketakutan kita, untuk mengatasi segala pergumulan kita. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur buat Roh Kudus yang sudah Tuhan berikan di dalam kehidupan kami. Roh Kudus yaitu pribadi Allah sendiri yang senantiasa menyertai kehidupan kami. Karena itu kami tidak mau lagi kalah dengan ketakutan, tetapi kami mau bangkit bersama-sama dengan Engkau. Kami percaya kemenangan demi kemenangan, mujizat demi mujizat, berkat yang tidak terbatas akan menjadi bahagian kami, orang-orang yang percaya kepadamu. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Ku tidak takut, sebab kau besertaku. Ku tidak bimbang, sebab Engkau Allahku. Engkau meneguhkanku, bahkan menolongku. Kau batu karangku, Yesus Tuhan. Yesus memegangku dengan tangan kananmu.